Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasa Aisyah Isna Syarov dengan NIM 2006968 dari Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai anemia pada anak yang merupakan salah satu tugas mata kuliah keperawatan anak sakit kronis dan terminal melalui leaflet dengan judul Kenali Anemia pada Anak. Apa sih itu anemia? Anemia merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh, atau kondisi saat tubuh kekurangan sel darah merah, di mana hemoglobin kurang dari 14 gram per desiliter dan hematokrit kurang dari 41% pada pria, atau hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter dan hematokrit kurang dari 37% pada wanita. Anemia pada anak ini sangat berdampak loh, karena sel darah merah membawa hemoglobin, yaitu protein yang mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan saat tubuh anak tidak mendapatkan cukup oksigen, maka tubuh akan terjadi tidak dapat bekerja secara normal dan dapat memberikan tekanan pada tubuh. Anemia juga dapat berdampak pada gangguan fungsi imunitas, penurunan performa kognitif, dan perilaku serta gangguan pertumbuhan anak-anak. Di Indonesia, sebagian besar anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi, atau biasa disebut anemia kekurangan zat besi atau anemia gizi besi. Untuk penyebab anemia sendiri ada 4. Yang pertama ada faktor keturunan. Kedua, kurangnya asupan gizi. Malnutrisi atau gizi buruk adalah penyebab anemia nomor 1 di Indonesia. Asupan zat besi orang Indonesia masih kurang karena kurangnya asupan yang bersumber dari nutrisi hewani. Nasi dan bahan nabati menjadi bahan makanan utama sehari-hari orang Indonesia. Padahal, daging juga diperlukan karena memiliki kandungan zat besi yang tinggi. Keragaman menu makanan memiliki peran penting dalam asupan zat besi yang cukup. Yang ketiga, ada kurangnya produksi sel darah merah. Keempat, kurangnya zat besi. Penyerapan zat besi terjadi di usus. Gangguan penyerapan zat besi bisa terjadi lantaran ada penyakit di selaput lendir usus yang lama-lama menimbulkan diare atau ada zat yang mengganggu penyerapan zat besi. Otomatis hal ini menyebabkan anemia defisiensi zat besi. Untuk lebih spesifiknya, penyebab anemia juga dibagi menjadi beberapa tahap umur. Yang pertama ada umur 1-2 tahun. Untuk penyebabnya sendiri ada kurang asupan makanan yang mengandung zat besi, obesitas, kebutuhan meningkat karena infeksi berulang, dan malabsorpsi. Yang kedua ada umur 2-5 tahun. Ada kurang asupan makanan yang mengandung zat besi, obesitas, kebutuhan meningkat karena infeksi berulang, dan kehilangan berlebihan karena perdarahan. Dan yang ketiga ada umur 5 tahun sampai remaja. Penyebabnya itu ada kehilangan berlebihan akibat perdarahan dan menstruasi. Selanjutnya untuk tanda dan gejala sendiri. Di sini saya menyebutkan ada 5. Yang pertama ada lemah, pucat, detak jantung cepat, mata berkunang-kunang, dan sesak napas. Untuk penjelasan sendiri, yaitu ketika anak terlihat lemah, letih, dan lesu, hal ini karena oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh berkurang, karena media transportnya atau hemoglobin kurang, sehingga tentunya yang membuat energi berkurang dan dampaknya adalah lemah, letih, dan lesu. Yang kedua ada pucat. Selanjutnya ada detak jantung cepat, di mana melebihi 100 kali per menit. Selanjutnya ada mata berkunang-kunang. Ini terjadi karena darah yang membawa oksigen berkurang. Aliran darah serta oksigen ke otak berkurang pula dan berdampak kepada indera penglihatan dengan pandangan mata yang berkunang-kunang. Selanjutnya ada sesak napas. Saya juga menambahkan pada tanda dan gejalanya ada kadar hemoglobin di bawah 5-6 gram per 100 ml dan ekspresi napas pendek. Selanjutnya untuk penata laksaan anemia ada 5. Yang pertama yaitu preparat besi oral berupa garam ferro. Dosis bayi dan anak 3-6 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 2 dosis. Selanjutnya untuk preparat besi oral ini dianjurkan sebelum sarapan dan makan malam. Yang kedua yaitu ada pemberian zat besi dan vitamin B12. Untuk zat besi dalam makanan ada dibagi menjadi 2, yaitu zat besi non-heme dan zat besi heme. Untuk zat besi non-heme seperti beras, bayam, gandum, jagung, dan lain-lain. Sedangkan untuk zat besi heme yaitu daging, ikan, hati, dan lain-lain. Selanjutnya untuk vitamin B12 ini sebanyak 1,5-2 mikrogram per hari seperti ikan, daging, susu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan kadar hemoglobin. Dan yang keempat ada penderita anemia berat bisa dilakukan transfusi darah. Transfusi darah merupakan tindakan memasukkan darah atau komponennya ke dalam sistem pembuluh darah resipien yang bertujuan menggantikan atau menambah komponen darah
yang hilang atau terdapat dalam jumlah yang tidak mencukupi, sehingga akan menyelamatkan kehidupan. Selanjutnya yang terakhir ada pemberian eritropoietin. Eritrosit berfungsi mengangkut oksigen ke jaringan hingga produksi eritrosit sedikit banyak ditemukan oleh kadar oksigenisasi jaringan. Eritropoietin ini suatu hormon yang secara langsung mempengaruhi aktivitas susun tulang, sangat peka terhadap perubahan kadar oksigen dalam jaringan. Dan selanjutnya itu ada pencegahan anemia. Yang pertama ada konsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Zat besi merupakan salah satu mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, khususnya pada anak. Salah satu fungsi utama zat besi adalah sebagai komponen pembentuk hemoglobin dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Selain itu, zat besi juga berperan penting dalam fungsi normal daya tahan tubuh seperti sayur-sayuran, buah-buahan, lalu sereal, kuning telur, daging merah, dan lain-lain. Yang kedua ada konsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat. Fungsi makanan ini yang mengandung yaitu bekerja sama dengan vitamin B12 untuk membentuk sel darah merah yang sehat dan meregenerasi sel-sel tubuh seperti pisang, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan jeruk. Yang ketiga itu ada makanan yang mengandung vitamin B12. Fungsi vitamin B12 sendiri yaitu yang pertama ada menghasilkan sel darah merah, menjaga kesehatan sistem saraf, melepaskan energi dari makanan yang dikonsumsi, dan yang keempat memproses asam folat, dan yang terakhir ada membantu dalam proses sintesis DNA. Lalu untuk pencegahan yang keempat ada makanan dan minuman yang mengandung vitamin C. Dapat menurunkan kadar kolesterol dan dapat memproduksi bahan kimia tertentu pada otak. Tingginya kandungan antioksidan dan pada vitamin C ini juga dapat menghancurkan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu jangan diberi susu sapi hingga anak usia lebih dari 1 tahun. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi anemia pada anak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.